Drop it. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus, makanya dikatakan gerak lurus. Nah, pada gerak lurus, akhirnya kita memahami dulu apa arti gerak. Kalau dikatakan gerak berarti perpindahan posisi. Nah, sedangkan lurus berarti lintasannya lurus. Berarti jika digabungkan gerak lurus berarti perpindahan posisi pada lintasan lurus. Nah, pada gerak lurus ini yang pertama kita ketahui, jika suatu benda bergerak, kita sering mengatakan kecepatan. Sering menyatakan kecepatan. Tetapi kadang kita tidak menghiraukan kelajuan. Kecepatan dengan kelajuan sebenarnya hampir sama. Nah, ini meter per sekon. Ini juga meter per sekon. Yang membedakannya adalah waktu kita mempelajari besaran dan satuan. Kecepatan itu adalah besaran vektor. Sedangkan kelajuan adalah skalar. Nah, kita ingat lagi besaran vektor itu apa? Kalau besaran vektor berarti besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan skalar hanya mempunyai nilai saja. Nah, contoh kalau kita lihat, ini kita ibaratkan garis bilangan atau mata angin. Kalau bergerak, awalnya dia dari sini bergerak kemari, umpamanya ini 5 km, lalu bergerak kemari 6 km. Berarti kalau kita lihat dia berpindah, kalau berpindahannya hanya dari sini kemari. Ini perpindahan awal akhir. Tetapi kita perhatikan jika dia mau kemari melewati ini. Nah, jadi di sini nanti kita lihat di mana beda kecepatan dengan kelajuan. Jadi kecepatan adalah besaran vektor atau yang punya arah, sedangkan kelajuan adalah yang punya besaran skalar. Di situ perbedaannya. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus. Oke, baik. Nah, ibaratkan kita akan mempelajari gerak ini secara gampang, ya. Jika ada di sini benda, atau daerah A, daerah B, ya. Berarti ada pergerakan kemari. Nah, di sini kita lihat bahwa ini bergerak ke B dengan kecepatan tertentu. Nah, jika di sini V-nya adalah 4 meter per sekon, di sini juga V-nya 4 meter per sekon. Berarti namanya di sini gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan artinya perpindahan pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau teratur. Itulah namanya gerak lurus beraturan. Berarti kalau umpamanya ada di sini benda bergerak dari A ke B. Ini bergerak. Dari sini kecepatannya 4 meter per sekon. Di sini ibaratnya
V-nya menjadi 10 meter per sekon. Nah, berarti di sini namanya mengalami percepatan. Mengalami percepatan. Kenapa awalnya dia 4 meter per sekon, lalu 10 meter per sekon? Berarti di sini mengalami percepatan. Berarti dia tidak gerak lurus beraturan. Nanti akan kita lihat gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, jika kecepatan awalnya 4 meter per sekon, di akhir juga 4 meter per sekon, itulah namanya gerak lurus beraturan. Oke. Nah, kalau dalam soal biasanya dibuat gambarnya seperti ini P, ini T, ya. Nah, jadi kalau ibaratnya seperti ini dia terus, ini rata, berarti ini GLB, gerak lurus beraturan. Sementara ada dari sini kemari, ini ibaratkan si A, ini ke sini, ini si B, berarti B ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Berarti ini ada percepatan. Kenapa? Karena ada perubahannya. Kalau ini tidak ada perubahan. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat jika ada nanti lambang seperti ini grafiknya. Kalau yang lurus itu adalah gerak lurus beraturan. Artinya gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatannya tetap. Kalau dia gerak lurus berubah beraturan, berarti kecepatan awalnya berbeda dengan kecepatan akhir. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Ini kita lihat dulu. Si X mengelilingi lapangan yang kelilingnya 600 meter. Waktu yang dibutuhkan untuk 3 kali adalah 15 menit. Hitung kecepatan si X. Nah, ibaratkan seperti ini. Nah, ini lapangannya. Nah, dia mulai dari sini. Ini semua kelilingnya 600. Ya, ini 600. Ini semua kelilingnya 600. Berarti kalau 3 kali menjadi berapa? Berarti 3 kali 600. Berarti berapa itu? Berarti kelilingnya menjadi 600 meter dikali 3 sama dengan 1800 meter. Inilah kelilingnya. Nah, sementara kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya adalah 0. Ya, kecepatannya 0. Kenapa 0? Karena ini adalah kecepatan, bukan kelajuan. Kecepatan tadi perpindahannya. Nah, sekarang kita lihat benda itu tidak berpindah. Di sini dia. Nah, itu dia ya. Jadi dia kembali setelah 3 putaran, dia tetap di situ. Berarti dia tidak berpindah karena kecepatan adalah besaran vektor. Tetapi jika kelajuan, panjang lintasan dibagi waktu. Berarti panjang lintasannya 1800 meter
per 15 menit. 15 dikali 60 ya. Untuk sekon dia. Ini untuk sekon. Maka dapat dikatakan di situ ini kemari menjadi 300 per 15 kali 10. Nah, ini kemari menjadi 2 meter per sekon. Itulah dari soal ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika ada, perhatikan grafik di bawah ini. Di grafiknya seperti ini. Ini 10, ini 20, 5, 10, 15, 20. Ini T dalam sekon, ini P meter per sekon. Oke, dalam soal sering seperti ini. Dari grafik hitung panjang yang ditempuh, atau biasanya panjang ini dikatakan jarak. Hitung jarak yang ditempuh dari gerak ini. Nah, untuk menjawab seperti ini sangat gampang. Hanya kita membutuhkan cara mengukur luas bidang. Nah, jadi kalau kita lihat ini, berarti ini bisa kita ukur luasnya ya. Ini pun bisa kita ukur luasnya. Ini pun bisa kita ukur luasnya, atau ini sekaligus boleh. Oke, berarti ini kita buat bidang 1. Ini bidang 2. Yang ini bidang 3. Nah, sekarang kita ukur bidang 1. Berarti luas bidang 1. Karena ini persegi panjang, berarti luasnya adalah 10 kali 5. 10 kali 5, panjang kali lebar. Berarti ini 50 meter. Nah, ini meter per sekon kali sekon. Luas 2. Luas 2 di sini. Ini bentuknya, kalau ini kita lihat, ini bentuknya ini, berarti ini trapesium ya. Berarti ini sejajar dengan ini, berarti 10 tambah 20, 10 tambah 20, karena dari sini ke kemari 20, dikali tingginya 5 per 2. Berarti ini 30 kali 5 per 2. Berarti ini 15. 15 kali 5 sama dengan 75 meter. Nah, itu di sini. Nah, sekarang yang ini kita lihat. Luas 3. Luas bidang 3 ini berarti bentuknya apa ini? Segitiga. Ini segitiga, berarti luas segitiga itu alas kali tinggi per 2. Ini 20 kali 10. 20 kali 10 per 2 sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh adalah 50 ditambah 75 ditambah 100 sama dengan ini 125 ditambah 100 sama dengan berapa nih? 225 meter. Jadi seperti itulah. Soal seperti ini paling sering keluar dalam ujian
baik itu SMPTN, baik itu ujian masuk PNS dan lain sebagainya. Ada juga untuk soal-soal olimpiade. Oke, sampai di sini. Terima kasih.